Karena dulu belum ada tuh. Kalau dulu masih multi channel, Mbak. Jadi contohnya nomor WhatsApp dipegang sama orang marketing. Nomor ada HP dipegang orang produk. Ini gimana mau ada experience yang bagus sih gitu. Ketika bisa memang kita adopt ya kita provide seperti itu. Jadi kita berusaha terus, nggak yang kita udah bikin SOP gini kita nggak mau dengerin nasabah, enggak. Customer service agent atau contact center agent itu kan pada disebut CX gitu kan. Terus mungkin ngarahin juga ke orang-orang marketing, orang sales itu juga ada CX, embel-embel CX-nya gitu ya. Nah, sebelum kita maju, coba kita lurusin dulu deh definisi CX itu sebenarnya apa sih? Selamat siang teman-teman, kembali lagi di Slick Talks. Saya Rizky Isnur Hadi dan kali ini kita kedatangan dua tamu spesial dari CXID. Ada Mas Yanu dan juga Mbak Lady. Halo Mas. Halo. Oke, sip. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke podcast hari ini, kita pengen kenalan dulu nih ya kan. Kita udah posting woro-woro juga kalau kita akan collab sama CXID. Boleh mungkin kita kenalan dulu sama masing-masing, Mas Yano dan Mbak Lady gitu. Silakan Mas Yano. Coba dulu Mbak. Mas Yano dulu aja. Oke. Halo, selamat siang Mas Rizky dan teman-teman dari Stackflow. Apa sebutannya Mas? Slick Flow. Slick Flow apa sebutan? Ada Slick Flow Mania. Slick Flowers. Slick Flowers. Iya. Slick Flowers ya. Wah, keren banget ya. Ya sebelumnya thank you udah undang kita dari CXID. Ini kolaborasi kita ya. Pertama dengan Slick Flow juga. Pertama-tama sih mau kenalin diri dulu ya Mas ya. Iya, silakan. Yang belum kenal, saya Yanuar atau biasa dipanggil Yanu. Ya hari ini saya kerja sebenarnya sebagai Marketing and Customer Experience General Manager di Kasum Group. Mostly sih sebenarnya produk kita optik sama alat bantu dengar. Oke. Ya. Mungkin fun fact-nya adalah optik Kasum adalah optik yang ngasih kacamata atau yang ngasih resep kacamata buat Bung Hatta. Oh ya, jadi kita udah se-heritage itu lah ya brandnya gitu ya. Brand legend. Iya. Selain itu juga kita membangun komunitas ya, komunitas di ekosistem customer experience gitu, namanya CXID. Nah, CXID itu apa? Kita komunitas inklusif ya di ekosistem customer experience. Ya kita sediain platform, orang bisa sharing, juga bisa berbagi, sama saling menginspirasi gitu, Mas. Oke. Nah, di CXID ini semua orang bisa gabung sebenarnya, karena ngomongin ekosistem dan CX yang kita angkat ini sebagai salah satu strategik untuk bisnis. Jadi semua orang bisa gabung di sini, mulai dari business owner gitu, C-level eksekutif ya, orang marketing, sales, customer experience, customer service, orang produk, orang HR, semuanya bisa gabung di sini gitu. Nah, ngomong-ngomong komunitas CXID-nya, ini salah satu member terawal ya, Mas Yanu ya? Member lama. Member lama. Itu kalau angkanya ada 001 itu. Nah, ini 003 kayak. 003 ya kayak. Oh, oke. Iya. Oke, nah boleh kenalan dulu nih sama Mbak Lady. Oke, salam kenal ya Mas Rizky dan teman-teman Slick Flower. Saya Lady Octavia. Di sini saya tadi ya member nomor 4 atau 5 nih. Saya backgroundnya itu di salah satu perusahaan asuransi, tapi sebenarnya sebelumnya saya experience-nya lebih banyak di otomotif ya, di Astra, kemudian saya juga di banking, pernah di Citibank dan Danamon, kemudian sekarang saya di BCA asuransinya seperti itu. Oke, di BCA Life Insurance ya. Betul. Kebetulan saya nasabahnya. Oke. Jadi bisa dapat feedback dong. Oh iya, boleh banget. Ini ya boleh. Nanti kita boleh. Udah sama keluarga atau belum gitu? Apa belum? Oh, baru saya sendiri. Ya berarti bisa di prospek ya. Oke. Jadi ini ya teman-teman, ada Mas Yanu, chair dari CXID dan juga GM Marketing dan Customer Experience di Kasum. Ya. Ini Mbak Lady co-chair ya kalau di CXID, co-chair dan juga di BCA Live. Ya. Oke. Nah, kita udah kenalan nih sama Mas Yano dan Mbak Lady dari komunitas CXID. Mungkin sebelum kita ngomongin hal yang berat-berat, aku pengen nanya dulu nih.
CXID ini nih sebagai komunitas apa sih latar belakangnya gitu ya Mas Yano atau Mbak Lidi boleh juga untuk jam in kenapa sih kepikiran gitu bikin komunitas CXA gitu. Kok bikin komunitas CXA gitu? Iya. Kenapa nggak bikin apa gitu ya? Kerjaan atau gimana nih gitu kan ya Mas ya? Iya mungkin. Inspirasi gitu. Rekrut orang gitu. Rekrut orang. Soalnya saya sih sebenarnya. Kebetulan kan saya juga udah join di WhatsApp-nya CXID. Saya nemu official member lah berarti kan. Iya. Di Instagram. Udah ikut eventnya juga gitu ya. Cuma kan saya mikir aja tuh kok ada orang tiba-tiba kepikiran kita bikin komunitas CX, ngajakin semua orang ngegabung rame-rame gitu ya, terus ngebahas CX, materinya macam-macam, ada banyak yang nanya juga di grup. Itu berangkat dari mana sih Mas Yanu? Apakah ada keresahan tertentu gitu? Iya. Sebenarnya kalau kita ngomongin customer experience ini kan di bisnis dunia sebenarnya bukan sesuatu yang baru kan Mas Rizky ya. Bahkan startnya dari 94 kan ketika ada customer experience engineering lah ya. Itu udah lama banget lah. Bahkan Steve Jobs udah bilang di tahun 97 ya. Kerja di CX dulu baru ke teknologi katanya kan ya. Di Indonesia sebenarnya untuk CX baru ramai mungkin 5 tahun terakhir ya Mbak Lydia. Udah hampir semua perusahaan ganti baju, unit-unit customer service apapun udah ada namanya, naming di organisasi lah ya secara function gitu. Brandingnya X gitu ya. Saya mulai dalemin itu kan 2018 gitu. Karena backgroundnya dari orang service quality 2018 pengen belajar customer experience. Karena ternyata customer experience itu bukan service kan, dia part of dari business strategic. Nah mulai dari situ makin banyak event tuh Mas. Makin banyak event offline ya. Kalau dulu susah nyari infonya, jadi banyak eventnya dari luar negeri. Podcast juga, webinar juga dari luar negeri lah. Kita ketemunya justru di workshop. Event juga, ya. Justru di event, terus sempat juga kepikiran, kenapa kita datangin yang luar negeri ya? Dia bikin sendiri, itu salah satu ya. Ketemu Mbak Lidi di event ya, kita ketemu event sama-sama jadi panelis lah ya, di situ. Mulai kenalan karena kita kan dulu sering roadshow event ke event ikutin event-event Mas dari 2020 habis Covid terutama ya, itu offline-nya makin banyak tuh. Kenal Mbak Ledi, kenal siapa tapi kenalnya di event, ngobrolnya di event doang kalau ketemu. Nah jadi sedangkan di industri lain atau ilmu lain ya kayak UI UX aja udah punya komunitas Mas, bahkan lebih dari satu. Banyak banget. Ngomongin data science juga banyak banget nih, agak relate ya. Tapi ngomongin CX kok nggak ada ya? Sebenarnya ada sih asosiasi ya di Indonesia, ICXP, tapi sifatnya kan profesional asosiasi. Sedangkan inklusif ya. Betul, sedangkan kita pengennya kan inklusif sama ekosistem. Jadi yang gabung bukan cuma CX profesional, quote on quote-nya gitu ya Mas ya, tapi semua orang gitu. Jadi berangkat dari situ, kenapa nggak bikin komunitas aja ya? Startnya juga small, yang kenal-kenal dulu. Makanya Mbak Ledi salah satu, Mbak bantuin dong gitu ya. Kayak gas langsung. Nah gitu, dan udah kenal dulu. Kita startnya 2023 Mas. 2023 ya, sebenarnya. Baru join tahun ini soalnya. Iya 2023 dulu online ya Mbak ya. Online ngobrol. Kayak di LinkedIn terus kayak Zoom. Belum banyak lah ya. Zoom. Cuma bertiga doang. Gitu sharing gitu saking kecilnya ya. Karena itu aja. Dan kita kan juga berangkatnya dari pelaku yang pengen belajar. Bukan karena kita co-founder sama co-chair gitu, jadi paling pintar enggak juga sih. Justru yang paling ingin belajar dari teman-teman yang lain. Kita belajar karena berangkatnya satu, kita bukan dari top industri atau top brand ya. Bukan perusahaan yang gede banget gitu, yang mungkin didengerin orang dari nama perusahaannya ya. Nah justru kita pengen belajar dari teman-teman semua. Dari situ kayaknya paling cocok komunitas sih. Jadi berangkatnya dari komunitas, dan dapat semua perspektif ya dari semua industri tuh, jadi dapat bisa jadi kayak tadi dengan sharing ini ada sesuatu yang bisa kita adopt gitu di dalam experience yang ini. Betul. Industri lain seperti sama berbagai level ya kan Mbak. Jadi nggak hanya perspektif strategik, kadang-kadang tactical program kan kita juga perlu tuh. Jadi kita bisa menyesuaikan pengen belajar ke industri mana di level mana. Nah jadi kita nanti bisa menjadi fasilitator lah ya buat member-member untuk berbagi. Itu sih yang kita lakuin. Kenapa komunitas? Memang baru
aktif bangetnya yang bayar di 2025. Oh baru memang tahun ini ya, tahun ini baru 2025. Nah, infrastrukturnya juga kan. Iya, udah mulai. Infrastrukturnya udah jadi. Solid. Iya, terus apa? Kita kolaborasi juga sih dengan provider ya. Kita bisa bikin event bareng, akhirnya berkesinambungan lah sampai hari ini membernya lebih dari 300 sih kalau ada di grup ya. Oke. Nah, sebenarnya ini CX ini kan menarik ya, tadi dari Mas Yanu cerita soal 94 awalnya. Steve Jobs juga udah ngomongin CX dari tahun 97. Dan tapi di Indonesia sendiri kan belum ya. Mungkin baru 5 ya mungkin. Sebenarnya mungkin udah ya, karena contoh waktu saya di Citibank ya. Di Citibank itu baru saya lulus ya, jangan jadi ketahuan ya umur saya. Nah, di tahun 2005 dia sudah membuat sesuatu sistem yang support untuk customer experience. Gitu. Jadi kayak contoh nih, ketika di branch ya, ketika di cabang itu si customer service misalkan melayani nih, dia sudah punya sistem seperti kalau sekarang ya CRM. Nah, dia tinggal input. Nah, kemudian ketika ada yang menelpon, dia sudah tahu nih. Jadi experience-nya udah dapet gitu ya. Jadi udah langsung ada, oh nih emotional si nasabah ketika di cabang marah. Artinya si orang yang telepon udah bisa lebih berhati-hati gitu. Jadi udah sebenarnya udah personalisasi ya. Personalisasi. Mungkin karena berangkatnya dari brand global kali ya, Mbak. Jadi karena dapat internasional. Nah, mungkin kayak tadi industri-industri yang udah internasional mungkin di Indonesia ada, tapi tadi ya terselubung aja kita tahu. Gitu. Lebih ke persepsi juga gak sih, Mbak? Karena banyaknya di tahun 2000-an ya, terutama sampai training, consulting, semuanya ngomongin kan service excellent kan. Sebenarnya kalau ngomongin service excellent kan lebih ke output, sedangkan customer experience kan ke persepsi customer outcome kan. Sudut pandang aja sih sebenarnya, dan istilahnya jarang dipakai kali ya, Mbak. Betul. Nah, ngomong-ngomong istilah nih Mas Yanu gitu. Jadi mungkin sebelum kita dalam lagi soal CX gitu ya, kita ngebahas yang buku yang udah cukup tebal ini yang ditulis oleh Mas Yanu gitu ya. Kita ngomongin terminologi dulu lah, definisi gitu. Karena sekarang banyak yang ibaratnya salah kaprah gitu ya. Customer service agent atau contact center agent itu kan pada disebut CX gitu kan. Terus mungkin ngarahin juga ke orang-orang marketing, orang sales itu juga ada CX, embel-embel CX-nya gitu ya. Nah, sebelum kita maju, coba kita lurusin dulu deh definisi CX itu sebenarnya apa sih? Siapa mau dulu nih? Boleh? Boleh, Pak Yanu dulu boleh. Nanti dilurusin lagi ya. Ya, sebenarnya ini satu hal yang positif sih sebenarnya ya di Indonesia ya, dengan semakin banyak penggunaan kata atau istilah CX ya. Kan salah dua buzzwordnya hari ini CX, AI kan ya Mas. Yang paling kemana-mana lah gitu kan, CX, AI. CX sama AI. Itu satu hal yang positif yang kita juga harus apresiasi secara movement, ini hal yang bagus ya. Nah, kalau ngomongin definisi CX sebenarnya ini depend on nanti dari posisi yang ngomongin nih Mas. Nanti kalau kita ngomongin definisi CX di level top management sama tim eksekutor ya, misalkan staff, frontline dan lain sebagainya, tentu nanti secara definisinya memang akan ada beberapa perbedaan lah ya kan ya Mbak ya. Tapi kalau balik lagi, CX itu sebenarnya mindset dan strategi yang harus dimiliki oleh perusahaan kan. Makanya mostly sekarang setiap perusahaan punya core value. Salah satunya customer centric gitu kan. Di mana-mana ya kan ya, customer centric. Nah, value dari CX adalah bagaimana dalam mengelola bisnis kita benar-benar memahamin apa yang jadi kebutuhan customer kita, apa yang jadi kesulitan atau tantangan dari customer kita gitu kan, dan perilaku mereka seperti apa, kita akan ngasih solusi yang fit atau personalize lah ke mereka gitu kan ya. That's why ngomongin CX harusnya ngomongin mindset sama strategik di sisi bisnis. Karena CX itu business driven gitu. Outputnya harus ke bisnis secara nyata Mas, kelihatan gitu. Satu ke revenue harusnya. Jadi ngomongin CX, outcome-nya berapa revenue yang akan dihasilin. Ya kan? Yang kedua cost efisiensi. Bagaimana cost-nya jauh lebih efektif dan efisien. Ketiga, boosting loyalitas pelanggan gitu. Karena loyalitas pelanggan ini yang akan meningkatkan bisnis. Baik dari retention, baik dari advocacy kan nantinya. Jadi bisa lebih multiple dan lebih
eksponensial gitu bisnisnya tumbuh. Nah kalau di level manajemen ini udah mantep, baru diturun ke middle itu nanti di unit-unit atau divisi. Makanya setiap divisi juga harus punya mindset customer centric. Saya orang produk, gimana caranya bikin produk yang bisa solve permasalahan customer, bukan yang paling keren gitu kan, bukan yang paling lengkap fiturnya gitu ya gitu. Saya orang logistik misalkan juga harus punya mindset customer centric. Saya harus mikirin bisnis proses biar SLA-nya lebih cepat, biar customernya happy, puas, akhirnya dia mau pakai kita lagi, mau rekomendasi kan itu harus mikirin juga sampai ke unit-unit. Nah umumnya ada unit namanya customer experience. Oke, satu unit sendiri ya. Sebenarnya ada tidak adanya tergantung kebutuhan ya. Tergantung juga scope industrinya. Scope bisnisnya seperti apa. Kalaupun ada sebenarnya dia memanage atau mengorkestrasikan end-to-end customer journey-nya biar bisa terkelola karena dia akan merepresentasikan customer dalam bisnis. Oke. Tapi tetap top manajemen sih harusnya ya. Either di levelnya CEO atau ada yang spesifik sekarang tuh ada CXO sekarang ya kan yang namanya, atau di CMO di marketing atau di manapun harus ada yang bertanggung jawab di sisi high level. Nah baru diturunin ke bawah. Oke. Jadi sebenarnya kalau ada CS agent itu disebutnya CX itu mereduksi makna gitu ya. Sebenarnya iya, agak menyempitkan makna aja. Sekarang kalau rekrut nih Mbak, saya rekrut orang CX gitu ya. Maksudnya biar paham bantu bikin customer journey. Yang apply agent. Karena di beberapa pekerjaan mereka posisinya CX gitu. CX agent gitu ya. Tapi secara requirement kan nggak matching. Hal scope-nya kan kalau CX harus besar ya. Jadi kayak bisnis proses dia dari hulu ke hilir harus tahu. Seperti ujung ke ujung. Iya, ujung ke ujung gitu. Jadi kalau saya tambahkan ya, jadi kenapa berbeda gitu ya definisi tadi ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi bisnis akan membahas itu namanya CRM ya, karena CRM itu tadi people-nya siapa aja sih, ada marketing ya, ada CS gitu kan di situ. Nah, ada IT. Tapi kalau customer experience itu lebih kayak melihat dari perspektif customer tadi gitu ya, di setiap journey tadi gitu ya, dan dia lebih memikirkan listening customernya gitu, apa yang customer mau sehingga tadi bisa reduce cost. Toh yang customer mau itu kita bisa provide gitu ya, sehingga kalau misalkan customer kita masih yang digitalnya masih kurang. Tapi kita bikin mau digital banget ya sia-sia. Jadi bukan keren ya Mbak jatuhnya. Keren gitu. Jadi kayak nggak tepat aja gitu kan. Contoh kayak kalau di BCA ya, saya sering dengerin juga podcast dari kayak Pak Arman gitu ya. Kenapa M-Banking masih ada gitu kan? Kan tetap ada. Tadi dia untuk generasi yang memang baby boomer ya. Tapi nanti ketika sudah berkembang lagi, nanti generasi tersebut udah nggak ada gitu ya misalkan ya. Shifting gitu. Iya. Nah itu semua akan pakai by BCA seperti itu. Jadi ada proses, nggak bisa tuh yang sekarang hilangin semuanya gitu. Karena tadi kan marketnya siapa. Kita harus listening our customer sih. Gitu. Jadi sebenarnya ya Mbak, beda-beda juga Mas. Mau sama-sama bank juga bisa jadi. Iya bisa jadi. Aku jadi ingat waktu dulu di bank. Kan pernah di bank juga. Digitalisasi, semua teller dihilangin gitu. Ya terus yang di second city, di daerah-daerah kabupaten ya kan ya mereka bingung nanti ya kan. Jadi harus sesuai, itu penting banget listening our customer. Oke, jadi kalau aku conclude nih, mungkin CX itu adalah sebuah role yang mengadvokasikan sebenarnya kebutuhan experience dari customer itu sendiri gitu ya. Dan bisnis ya Mas ya. Dan baseline-nya harusnya dia business oriented. Ya, jadi ada hubungan ke revenue juga ya, nggak harus. Betul, loyalty mati-matian gitu. Jangan masih spendingnya kan mahal ya. Investnya kan. Justru itu yang harus. Apalagi kalau ke teknologi ya. Ya betul. Nah, ini mungkin kalau tadi teman-teman juga udah ngikutin gitu ya, conclusionnya adalah CX mengorkestrasi gitu seluruh bisnis proses dari CS, dari marketing, sales yang supaya dia customer centric gitu ya. Tapi mungkin belum kebayang kalau kita belum ada contoh nih. Makanya karena dari Mas Yanu dan Mbak Lady juga masih bekerja sebagai professionals juga ya. Aku boleh tanya dong, gimana ya implementasinya gitu, implementasi dari mindset CX tadi di
BCA Life dulu deh. Karena saya nasabah. Iya. Oke. Mau ada testimoni dulu nggak? Positif apa negatif nih? Iya, mungkin kalau aku duluan yang share gitu ya sebagai nasabah gitu. Sebenarnya aku agak salut ya sama customer experience dari keseluruhan ekosistemnya gitu. Karena kebetulan kalau aku kan ngambil BCA Life-nya memang udah tahap keberapa gitu. Aku udah jadi nasabah banknya. Produknya apa kalau boleh tahu? Bank kartu biasa tuh. Tabungan ya. Dari tabungannya biasa itu ya. Terus ngambil KPR di situ juga. Oke. Pas proses KPR ya ditawarin lah asuransi gitu kan. Of course harus ada asuransinya ya. Masuklah BCA Life. Dan aku kagumnya karena prosesnya seamless gitu. Dalam pengajuan KPR dan asuransi itu bukan sebuah proses yang terpisah. Input datanya juga cuman input data tambahan ya. Karena of course ada tambahan asuransi. Tapi data-data basic sudah tahu gitu. Dan akhirnya pun setelah sudah gitu ya dibayarkan, polis juga dikirimkan lewat email beberapa hari cuma nunggu. Terus untuk yang physical copy-nya langsung ada di rumah. Seamless semuanya. Dikirim gitu. Saya nggak harus ke cabang ngambil dulu gitu kan. Jadi ini sebenarnya experience yang cukup baik lah buat aku gitu ya sebagai nasabah. Nah mungkin aku pengen denger dari sumbernya nih gitu. Kalau dari yang merancang gitu ya. Apa gimana tuh rancangannya kok bisa sebagai customer aku bisa satisfied itu gitu. Oke, terima kasih banyak sudah menjadi nasabah kita. Yang lain begini. Kalau ya ini yang lain juga bisa beli nih. Oke, jadi dari experience tadi ya, memang kan kalau dari tadi kita kan induk kita adalah si BCA ini ya. BCA ini kan memang sudah luar biasa. Oh iya, katanya satpamnya juga bagus banget. Ya betul, terkait servisnya sudah diakui lah ya, udah world class lah gitu kan. Jadi kita pasti sebagai anak ya, jadi kita pasti juga benchmarking gitu ya ke BCA kita. Nah kemudian apa yang kita lakukan tadi setiap setiap itu channel ya. Jadi kita memang ada berbagai macam channel. Ada channel penjualan yang in-branch. Nah kemudian ada channel bundling itu namanya kalau yang KPR itu. Nah itu kita ada fokusin tuh semuanya. Jadi setiap customer journey itu udah kita desain gitu. Ya jadi kita desain, kemudian tadi ketika ada pain point dari nasabah gitu ya, dari nasabah, kemudian kita coba evaluasi gitu ya, bisa kita adopt apa enggak gitu. Nah baru kita tadi ketika bisa memang kita adopt ya kita provide seperti itu. Jadi kita berusaha terus nggak yang kita udah bikin SOP gini kita nggak mau dengerin nasabah, enggak. Tapi kita tadi mereview gitu kan ya. Jadi setiap monthly pasti kita review tadi ada voice dari customer tuh seperti apa, sehingga kita selalu melakukan perbaikan sih, intinya seperti itu ya. Jadi intinya dengerin nasabah, terus ketika ada sesuatu yang lag ya, nah kita coba perbaiki gitu sih. Oke, jadi sebenarnya tuh proses ini didesain ya dari keinginan nasabah itu sendiri ya. Iya betul. Mungkin kalau input data 2 kali capek. Iya, jadi kan dari kita mencoba nih sebagai dari customer experience, kita juga harus ada di point of view si customer kan. Kalau nggak dikirimin polis dalam waktu 2 hari atau 3 hari, orang pada worry ya, betul, gimana betul. nih katanya ada gitu kan. Yeah. Bisa sebulan lagi lah orang saya sudah terproteksi katanya, benar nggak? Apalagi hubungannya dengan proteksi ya. Ketika kita sudah membayar proteksi, kita merasa oh ya kalian harus bertanggung jawab, karena kita kan nggak tahu ya umur. Anxious soalnya ya. Tuh. Mahal lagi. Gitu. Jadi kita tadi nggak mau buat nasabah kita worry sih. I see. Oke ya, karena emang dari produknya sendiri kan harusnya peace of mind gitu ya. Iya, udah bayar proteksi mahal-mahal tuh biar kita tenang. Iya. I see. Nah ini dari praktikalnya di asuransi mungkin gitu ya. Jadi mungkin soal proses input data, pengiriman polis gitu, baik yang digital maupun fisik gitu ya. Nah kalau mungkin aku geser sedikit karena ini kan
financial ya. Kita masuk ke produk real nih. Kalau di sektor real kayak di Mas Yano sendiri kan ada optik gitu ya, ada hearing gitu, healthcare lagi. Ini target marketnya agak lebih kompleks ya, gitu. Gimana tuh implementasinya? Kalau belajar dari segede BCA grup aja yang banyak customer centric, kita yang secara level belum di situ kan harus juga dong. Ya kan, jangan nunggu segede BCA ya kan ya, BCA gede karena customer centric ya, salah satunya ya, dengan contact center, dengan mindset dari Pak Harman juga kan. Nah ini menarik sih Mas yang di sisi kita. Satu sih, pastinya kita kan punya marketing blueprint ya. Dari marketing blueprint kan kita juga benchmark ke kompetitor. Benchmark ke kompetitor penting untuk tahu posisi kita hari ini. Tapi bukan berarti kita jadi pesimis ya gitu. Tapi justru diawali dengan kita mencari tahu strengthen point kita di mana, ya kan ya. Jadi fokusnya ke situ. Nah, contohnya di implementasi di Kasumnya, kita paham kita bukan top leader ya, bukan top of mind juga. Tapi legend juga ya. Ya legend banget lah gitu. Cuman dibanding dengan beberapa brand gede, kita bukan top leader, bukan top 3 juga. Mungkin kalau secara tiering level 2 lah ya. Kalau level 1-nya yang banyak di mall itu tuh. Oh iya, ya kan ya. Nah, artinya apa? Artinya kita tahu strength sama weakness kita kan. Yang kedua, kita juga tahu segmen customer kita kemana. Nah, dari situ baru kita berangkat yang tadi Mbak Lidi bilang, mulai ngedesain customer journey-nya. Karena kalau udah ngomongin CX, ngomonginnya customer journey mapping kan, Mas. Dari customer journey mapping-nya kita coba mapping tuh dari tahapan paling depan, awareness kan, sampai paling ujung ke advocacy. Ya kan ya. Nah dari situ tadi yang Mbak Lady bilang akan kelihatan pain point-nya apa di masing-masing journey itu. Either yang udah kejadian atau potensi yang akan terjadi. Biasanya sih kita akan ngukur effort-nya sama severity-nya, seberapa sering dan seberapa besar impact-nya kan dari pain point. Nah nanti dari situ kita bisa create value proposition kan. Itu yang jadi pembeda kita seperti apa. Nah contohnya di Optikasum misalkan ya. Di tahapan kita misalkan di awareness ya, di digital kita punya diferensiasi, contohnya adalah vision care. Vision care itu layanan penglihatan secara menyeluruh ya. Nah ini yang agak berbeda konsepnya dengan optik pada umumnya, karena optik pada umumnya fokusnya ke pemilihan model kacamata kemudian transaksional gitu kan ya. Nah kita coba melihat bahwa kacamata itu bukan hanya produk. Sekarang ke lifestyle, tapi yang paling penting adalah kenyamanan ketika menggunakan kacamata itu sehingga nanti punya dampak ke kehidupan kan. Ini agak panjang nih. Marketing, tapi itu yang kita campaignkan. Filosofi ya, kuat ya. Itu yang nilai-nilai itu yang kita coba campaignkan ke customer atau ke masyarakat lewat konten-konten digitalnya kita gitu kan. Nah tahapan yang kedua adalah di consideration. Consideration kita juga paham karena sekarang digital, kita juga shifting ke digitalisasi. Walaupun baru 2015, tidak ada waktu untuk terlambat lah ya. 2015 saya masuk 2019 gitu. Jadi kita coba melihat juga peluang dari digitalisasi. Salah satu yang kita kuatin adalah contohnya layanan omnichannel customer service. Karena dulu belum ada tuh. Kalau dulu masih multi channel, Mbak. Jadi contohnya nomor WhatsApp dipegang sama orang marketing, nomor ada HP dipegang orang produk. Ini gimana mau ada experience yang bagus sih gitu. Ya akhirnya kita buat layanan namanya Kasum Care waktu itu, omnichannel. Sampai sekarang udah punya chatbotnya juga. Itu tapi kita paham itu gerbang kan. Kalau di situ persepsinya bagus, karena mostly transaksinya kita datang ke outlet. At least dari situ fase berikutnya kan kita bisa datangin leads ya, gitu ke toko untuk traffic gitu. Nah di tokonya sendiri kita juga punya in-store customer experience. Jadi semuanya by design Mas, dari arrival itu orang datang sampai nanti kepulangan lah gitu ya, atau farewell greeting. Jadi udah ada stepnya. Nah salah satu diferensiasinya adalah kita punya layanan vision care tadi, salah satunya di proses konsultasi penglihatannya. Jadi yang kita coba unggulkan adalah pemeriksaan yang kita lakukan lebih komprehensif. Ini agak panjang, nggak apa-apa ya. Nah contohnya apa? Pemeriksaan kan umumnya di optik, contohnya ya Mas. Maksudnya biar lebih ke real case ya Mas. Contohnya di optik pemeriksaan itu umumnya
kita bilangnya tajam penglihatan tuh, yang disuruh baca sampai tulisan pakai kecil. Ya, sebenarnya kalau udah itu ya udah pakai kacamata koreksi bisa lihat Mas. Nah, tapi yang kita lakukan karena basisnya dari sains gitu, keilmuan, dan kita belajar dari jurnal, karena kita punya tim research and development yang memang backgroundnya otometris. Salah satu yang harus dilihat ternyata nggak cukup itu untuk membuat kacamata kita bisa nyaman. Jadi ada 5 tuh, contohnya satunya ada lapang pandang. Kita pengen tahu pergerakan bola mata kita normal nggak? Kalau nggak normal berarti juling. Iya. Kalau nggak normal juling, bisa kedeteksi juling atau juling tersembunyi. Aneh apalagi tuh ya. Tapi dalam ya. Bisa makan. Contohnya. Yang kedua baru yang tajam penglihatan. Ini yang biasanya di optik gitu, yang disuruh tempelin, itu disuruh yang langsung disuruh baca sampai yang paling kecil gitu. Itu paling common kan. Itu baru satu proses sebenarnya. Nanti akan dilihat juga kalau udah itu ada beberapa screening 3 dimensi. Jadi kita bisa lihat penglihatan 3 dimensi kita bagus atau tidak. Ini penting untuk lihat objek. Kalau enggak bisa tabrakan, bisa kecelakaan dan sebagainya kan. Terus color test, biasa color test kan adanya saat tes kesehatan tuh Mbak. Iya, buat. Nah, itu bagian dari proses warna, ya? Pemeriksaan, karena kita pengen tahu, bukan harus sehat ya, tapi setidaknya kalau terdeteksi buta warna kita bisa rujuk ke dokter. Sama kontras itu bisa melihat pencahayaan atau dari gelap ke terang. Karena ini biasanya kalau kontrasnya bermasalah, akan bermasalah di penglihatan malam saat mengemudi. Silinder ya nanti lebih ke silinder. Nah, nanti outputnya bisa ketahuan apakah plus minus silinder atau kombinasi gitu. Tapi dari 5 itu kan komprehensif. Nah, maksudnya nih experience yang kita coba kasih ke customer. Nah, nanti dari situ kita juga edukasi rehabilitatifnya. Bahwa penting untuk bisa menjaga penglihatan secara rutin. Nah, contohnya nih, saya selalu analogikan misalkan punya mobil ya. Mobil aja kan kita ke bengkel rutin kan. Biar apa? Biar nggak turun mesin, biar nggak bermasalah. Karena kalau udah bermasalah kan rugi ya. Gede banget cost yang kita keluarin kan. Nah, apalagi mata gitu. Bayangin kalau kenapa mata. Saya pernah kelilipan debu Mbak, sekecil banget. Sakitnya 2 hari. Debu sekecil. Nah, jadi konsep dari Vision Care itu yang experience kita kasih ke customer untuk ada pemeriksaan atau perawatan mata secara berkesinambungan. Nanti sesuai dengan kondisi penglihatannya, ada yang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, 12 bulan sekali. Nah, itu di in-store experience, nanti baru ke proses konsultatif untuk produk yang sesuai dengan apa yang dibutuhin sama customer. Jadi bisa lebih personalisasi gitu solusi yang diberikan. Jadi nggak semua orang lensanya harus begini gitu. Nggak juga. Tergantung ya dari. Ya, misal Mas Rizky nanti ada kebutuhan, saya mengemudi Mas. Saya terus juga banyak di lapangan, matanya sering silau dan sebagainya, nanti dipilihin dan saya yang sesuai fiturnya. Yaitu personalisasi sih sebenarnya. Tapi nggak cukup di situ sih. Nggak apa-apa ya, dikit lagi ya. Ini sebenarnya di bagian post purchase ini ya. Iya. Juga nih. Post purchase sih. Jadi output dari implementasi X kan sebenarnya 3 ke sisi revenue-nya. 1 akuisisi, ya kan Mas. 2 retention. 3 advocacy kan atau referral. Ya. 3 ini kan yang jadi engine bisnisnya kan ya Mbak. Nah, kebanyakan dari yang saya rasain sebagai customer gitu, di fase retensi itu banyaknya direct to sales. Kita dapat broadcast langsung promo kan Mbak. Nah iya sih, bener. Nah di kita post journey-nya tuh ada 1 step yang menurut kita penting sebelum kita lanjut jualan lagi tanda kutip ya ke retention. Itu post journey, di post journey-nya kita bilangnya adapt and live with new spectacles gitu. Nah, itu bagian care kita make sure dulu customer punya experience yang bagus ketika pertama kali adaptasi dengan kacamatanya. Kita pakai teknologi, kita otomasi dengan WhatsApp salah satunya gitu. Jadi soalnya kalau beli kacamata biasanya 2-3 hari pertama tuh agak puyeng ya. Pasti Mas, apalagi kalau baru ya ininya ya. Puyeng. Apalagi kalau jarang dipakai. Tapi kalau diadaptasi harusnya dalam waktu 2 hari udah nyaman tuh. Nah, jadi kita deliver itu di 10 hari setelah pembelian. By system otomatis. Jadi kalau misalkan orang nggak nyaman, ada form komplainnya. Jadi kita tahu tuh. Yang sebenarnya message yang pengen kita capture adalah kita mau memastikan customer nyaman atau tidak di level itu. Kalau nggak nyaman, kita ada garansi adaptasi, jadi dia bisa klaim. Garansi ini yang part of CX. Iya, gitu karena kalau nanti bermasalah,
orang bisa klaim gitu Mbak. Kalau ada kesalahan di ukuran, salah di produksi, kita ganti tanpa harus bayar lagi kan. Nah itu kan jadi added value buat customer experience-nya kan, ini yang pengen kita kasih. Jadi once dia udah melewati fase ini, asumsi kita dia udah adaptasinya lancar. Berikutnya satu step lebih dekat dengan proses penawaran ulang. Oke. Tadi Mbak Lady bilang CRM kan. Nah, di CRM kita juga ini penting banget sih, saya setuju. Nanti mungkin bisa dibahas lebih detail ya. Kalau ngomongin CRM ini agak panjang ya Mas. Tapi dengan CRM ini kita juga bisa pelajarin. Kan kita mau ke retensi ya. Ke retensi itu persepsi saya ketika masuk pertama itu orang beli kacamata setahun 2 tahun kali ya gitu. Atau 3 tahun sekali gitu kan baru ganti. Ternyata kita coba ulik lagi data, kita analisis pembelian kacamata setelah kita implementasi CX sekarang reduce ke 1-3 bulan. Oh 3 bulan ganti kacamata? Bukan ganti sih Mas. Jadi kita punya 2 program retensi. Satu repurchase, satu replace. Replace itu ukurannya harus diganti dengan yang baru. Repurchase multiple pairs, lebih dari 1. Oh dia punya kacamata backup. Kalau bahasa bahasa kita berarti kita bisa melakukan cross selling untuk kacamata kedua, ketiga, keempat. Jadi ukurannya sama, kacamata lebih dari 1. Mas Rizky pakai ke pantai sama buat kerja kan beda dong. Modelnya nanti buat hobi running beda dong. Nah kita coba ada juga CRM. Kalau Mas Rizky mau ke Korea, ada kacamata Korea. Itu udah outletnya lah. Korean style. Iya Korean style. Jadi itu sisi personalisasi tadi yang Mbak Lady bilang sih. Kita manfaatin semua yang ada dari based on customer experience tadi ya. Karena kita tadi udah paham customer journey mapping, CRM, database-nya juga kita analisis ya Mbak ya dengan CRM. Ya output yang lain misalkan ada softener lain, misalkan loyalty program, terus program dari advocacy atau referral program yang kita coba desain juga. Jadi benar-benar end to end sih kalau implementasi customer experience itu. Oke, ini contoh yang oke sih dari end to end, dari awareness, in-store experience sampai ke post purchase-nya dipikirin. Dan menurut aku yang paling menarik tuh impact-nya ya. Karena ya emang aku biasanya juga ganti kacamata 1 tahun sekali sih. Dan ternyata bisa ya bikin orang pakai asuransi bisa. BCA Alam kita kerja sama, jadi bisa jadi kita ada produk lain. Jadi ada sisi di Optikasum bisa pakai BCA Alam. Bayarnya tinggal cashless. Udah cashless ya. Oke. Ternyata bisa dibikin 3 bulan sekali gitu ya. Iya, bahkan ada yang 1 bulan kalau dari program kita, karena kita edukasi kan Mas. Perangkatnya dari edukasi. Kalau di CX kan selalu pain point kan balik dia. Pain pointnya Mas Rizky punya 1 kacamata. Ini contoh use case di kami ya. Mungkin teman-teman bisa aplikasiin yang lain ya. Kalau patah gimana? Kalau ketinggalan gimana? Kalau di jalan tiba-tiba rusak gimana? Kalau minusnya cukup tinggi kan jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu pain point. Itu mitigasi. Edukasinya dalam bentuk edukasi ya Mbak, mitigasi. Ya. Nanti kita punya loyalty program, punya point reward atau apapun, itu softener untuk bisa mendrive ke sales. Jadi kalau udah paham customer experience-nya sebenarnya loyalty point, rewards, jadi softener aja ya. Lebih ke edukasinya itu. Membantu ya Mbak, nggak bisa jadiin utama ya kalau. Iya, nggak bisa. Karena kan sebenarnya kalau experience itu kuncinya adalah engagement kita gimana sih gitu dari awal gitu kan. Kalau kita nggak dapat engagement ya ke belakangnya akan susah mau kita kasih gimmick apapun. Iya benar. Nggak akan. Nggak akan nambah. Kayak contoh ketika kalau ke restoran aja, di awal kan kesan pertamanya adalah disambut apa enggak? Kalau dijutekin, kayaknya males deh gitu. Iya kan? Kecuali di only one layanan ya. Contoh misalkan satu-satunya yang bikin makanan apa, nah itu nggak ada opsi ya Mbak, nggak ada opsi. Atau viral, ya udahlah 3 jam nggak apa-apa gitu. Udah gitu. Tapi betul. Nggak mau tuh 3 jam nunggu. Nggak bisa bertahan lama gitu. Jadi tetap harus fokus dengan experience itu ya. At the end. Ujungnya ya udah. Customernya ya. Teknologi kan bantu aja Mas, karena customernya kan banyak tuh, nggak mungkin kita handle satu-satu. Oke. Nah ini got it insights-nya. Jadi end to end-nya kita udah dapat. Tapi sebenarnya dari pola pikir dan kayak tadi ada implementasi teknologi gitu. Ada satu challenge baru ya, mungkin trend, mungkin peluang, tantangan gitu. Aku pengen ngomongin AI nih. AI lagi. AI. Kan tadi 2 buzzword biasanya CX sama AI. Nah, CX-nya udah, porsi AI-nya nih sekarang nih.
Tapi for CX-nya kita bahas kalian sama CX deh. Mungkin aku pengen ke Mbak Lady lagi dulu deh. Kalau mungkin aku bisa simpulkan salah satu value yang cukup kuat dari perusahaannya Mbak ya, BCA, the whole group, itu adalah gimana profesionalisme dari pelayanan gitu. Tellernya kan terkenal bagus, satpamnya apalagi ya terkenal bagus gitu ya. Beberapa kali viral ya. Viral itu katanya kayak polisi aja ganti satpam BCA gitu kan. Udah kayak damkar gitu. Personanya udah bagus ya kalau itu. Gitu. Jadi ya emang humannya gitu, personalisasi human touch-nya di BCA itu kan cukup terkenal kuat gitu. Tapi sekarang datang teknologi baru AI gitu yang biasanya udah diimplementasi, banyak perusahaan udah implementasi di chatbot, di bahkan voice call itu udah pakai AI. Gimana nih tanggapan Mbak Lady? Apakah nanti ini efeknya bagus nggak sih ke customer experience, atau malah efisiensi sih iya, tapi customer experience-nya jadi buruk? Gimana? Oke, kalau dari pandangan saya ketika ada AI justru ini bagus ya. Bagus itu untuk mempermudah. Jadi AI itu bukan menghilangkan orang gitu ya, tapi lebih membantu kita. Karena tadi contoh kita pakai ChatGPT ya, kayak kan. Orang yang menggunakan ChatGPT akan berbeda-beda ketika prompt-nya yang kita bikin itu tidak valid gitu ya. Contoh, saya misalkan akan mengetik tolong buatin dong customer journey BCA Live yang bagus, dengan nanti ada orang yang nanti prompt-nya adalah tolong buatkan customer journey BCA Live dari touch point ini, kemudian ada front end-nya ini, back end-nya ini. Itu akan berbeda. Jadi tetap human ini penting, ya kan? Karena human ini harus lebih pintar daripada si AI. Si AI tidak akan berfungsi dengan baik ketika humannya ya tidak bisa, gitu kan? Seperti kayak robot aja. Robot itu kan dibuat oleh manusia ya. Artinya pasti manusia itu harus lebih pintar dari si robot, gitu. Jadi justru AI ini akan bantu kita untuk mensupport ya. Contoh, kita akan lebih cepat gitu ya. Contoh, kita lebih cepat untuk membuat suatu data, menganalisa suatu data. Ya, jadi kayak insight kita lebih cepat. Kemudian kayak kita tahu nih pain point nasabah, kita bisa tahu lebih cepat ya dari AI gitu kan. Jadi semua data itu kita taruh nih ke si AI. Tolong dong, karena kan contohnya kalau industri yang besar akan sulit nih ya. Oleh manusia, kita mau hire berapa orang data science sih gitu kan, data analytics sih gitu kan. Artinya kita butuhkan suatu teknologi. Jadi tadi teknologi itu benar-benar penting, tapi tadi untuk membantu saja ya. Tetap yang mendrive itu adalah human. Jadi sebenarnya karena elemen human itu masih ada ya, personalisasi tentunya masih ada gitu ya terhadap pelayanan. Iya, kan kita juga yang jadi customer itu ya manusia kan, bukan robot. Jadi pasti ada human touch. Gitu. Engagement itu penting, mau manusia mau individualis banget tetap butuh makhluk sosial ya. Nah, ini sebenarnya ada satu tantangan lagi. Jadi AI ini kan sebenarnya udah ada development baru nih, Mbak Lidi. Kalau dulu kan AI itu ibaratnya LLM itu kan fokusnya adalah generatif gitu ya. Betul. Dia cuman mengenerate berdasarkan prompt. Sekarang muncul lagi agentic AI. Bisa membuat keputusan gitu ya kan. Misalnya dia bikin keputusan targeting customer-nya ke sini gitu ya, atau kalau implementasinya di mungkin automations gitu ya. Kalau ini di arah customer ini disegmentasiin ke sini, customer yang itu segmentasiin ke situ. Padahal nggak ada orang tuh yang ngekontrol di belakang. Bahaya nggak sih mereka ini bisa bikin keputusan sendiri kayak gitu? Untuk membuat keputusan sendiri tadi ya tergantung nih. Contoh kalau di sisi asuransi itu beresiko ya. Kenapa? Kayak contoh kan misalkan kita semuanya pakai underwriting pakai robot gitu kan. Itu kan bisa jadi tingkat validasinya berapa persen sih gitu. Ya tetap aja kita membutuhkan seorang dokter untuk menganalisa kan.
gitu. Jadi tetap harus ada personnya sih di belakang. Kenapa? Karena walaupun ini valid 97%, berarti kan ada kemungkinan 3% ini gimana gitu. Dan ternyata resikonya high risk gitu. Jadi tetap sih, walaupun tadi bisa ada seorang robot, tetap harus ada human, nggak bisa enggak sih. Human plus AI assistant. Iya. Tapi itu nggak apa-apa. Maksudnya contoh kan ada beberapa tuh yang udah pakai juga ya, kayak salesnya itu pakai robot segala macam ya. Tapi tadi mungkin segmennya tepat gitu ya. Kan pasti industri ini udah menganalisa segmen dia tepat apa enggak, karena kan sangat lumayan dia ngeluarin duit, tapi taunya nggak sesuai dengan segmennya. Orang nggak ada yang mau ngangkat telepon orang robot ya. Iya benar. Tapi ketika mereka memang industri ini sudah menganalisa itu sesuai, bisa diadop, ya oke gitu. Jadi industri itu beda-beda, tergantung tadi siapa sih customer kita. Ya kalau customer kita baby boomer yang ini robot, ya wassalam, pasti kita akan di-komplain habis-habisan. Pasti. Komplain nggak boleh ya itu. Marah-marah harus ke manusia tuh. Iya. Biar dapat ya emosinya keluar. Tambah marah kalau robot gitu. I see. Nah itu sebenarnya nyambung sih sama data yang pernah kita collect ya. Jadi kalau untuk pertanyaan-pertanyaan gitu basic FAQ, orang tuh nggak apa-apa untuk ngechat dengan robot. Tapi kalau udah marah-marah, tambah marah kan, kayak ini nggak dapetin solusi nih gitu. Mau secanggih apa sih gitu kan, tapi tadi secanggih apa sih yang robot kita bikin gitu kan, sampai dapetin empati nggak gitu. Empatinya yang belum dapet ya. Nambahin dikit Mas. Ya gimana Mas? Ini menarik sih. Ini juga campaign yang kita pengen share di CXID sih, tentang edukasi AI ya. At the end kan tetap yang Bali dibilang harus human over AI kan. At the end kan kita juga paham AI itu ya artifisial, ya kan ya. Akal imitasi ya. Artifisial ya, namanya artifisial kan dia belajar dari apa yang dia pelajarin aja. Belum tentu yang paling benar. Kalau saya kasih materi salah, dia kan belajar dari materi yang salah itu kan. Dari itu akan disampaikan so pinter oleh dia gitu kan. Benar ya? Iya, pernah. Balik lagi tadi Mbak Lidi bilang harus human over AI kan. Nah di konteks customer experience, AI sangat membantu. Itu satu poin ya Mbak yang harus kita underlying. Jangan sampai anti juga. Tinggal satu tadi yang menebalkan yang Mbak Lidi bilang. Satu, kita benar-benar konteks customer experience, konteks pahamin customernya siapa dan di segmen mana. Ini udah AI readiness apa enggak nih customernya. Kalau ready di level mana, sampai di level mana AI ini akan membantu ya kan ya Mbak. Kan kita nggak mau AI ini jadi pain point baru. Udah NPS-nya mahal, malah memperburuk citra kan, dengan ningkatin rate komplain dan sebagainya. Karena yang harus dipahamin, ekspektasinya ketika implementasi AI tidak mungkin langsung proper 100% di early adapter atau di early fase pertama lah gitu. Mas ya. Pasti iteration banyak learning, iteration terus sampai ketemu mana yang paling ideal untuk saat itu. Nah berikutnya kan baru diimprove terus. Jadi penting juga untuk maintain ekspektasi lah ya, dan ngerti juga batasannya sampai di level mana. Jadi jangan sembarangan sih. Jadi sebenarnya ini FOMO lah gitu. Nah, FOMO-nya ini sebenarnya relate banget Mas Yanu, karena sebenarnya kalau dari internal Slickflow itu kita bikin survei dan ya quiz juga gitu untuk yang namanya AI readiness. Nah, kita ada series of pertanyaan yang nanyain bisnis itu udah siap pakai AI apa belum. Kalau emang belum, kita arahin ya udah pakai produk CRM kita biasa aja. Kalau udah ready untuk AI, itu baru kita ada frameworknya Mas, ada formnya atau gimana? Ada quiznya. Masukin ke website. Nah, boleh nggak dipakai member buat toolsnya. Terlepas nanti partnership atau tidak ya Mas, tapi itu sampai. Tapi toolsnya kan bisa ngasih insight lah ya, suggestion atau apa. Soalnya ada, kalau secara framework ya mungkin aku nggak terlalu detail, tapi ada untuk company itu ada beberapa tahap. Yang pertama tentunya adalah knowledge base-nya udah ada apa belum. Betul. Gitu ya kan. Banyak bisnis yang belum punya gitu. Produknya entah di mana gitu ya. Harganya entah di mana, stok nggak ada gitu kan. Nggak digital lah. Gitu.
Kedua, SOP. Gitu. Karena bisnis kadang nggak punya SOP. Ibaratnya kalau nanti AI-nya disuruh handle chat, flow prosesnya dia nggak akan tahu workflow-nya gitu. Iya. kayaknya ngebales aja terus gitu kan sampai kapanpun, sampai kiamat juga dia balas doang. Nggak ada SOP-nya. Padahal kan bisnis harus ada SOP, mulai kayak eskalasi ya Mas ya. Yes, Gitu. SLA. Nanti kayak gimana nih eskalasinya, kompleksitasnya nanti seperti apa. Siapa yang responsibel ke ini, siapa yang itu gitu ya. Nah itu SOP. Terus ketiga ya sebenarnya lebih ke tim internalnya gitu, udah punya kapabilitas belum untuk training AI-nya gitu, dan identify mistakes gitu ya. Nah, itulah kira-kira frameworknya. Karena fase itu fase yang jarang dibuka ke umum sih ya kan. Kalau nanti biasanya pada nawarin AI kan lebih ke feature kecanggihannya dan sebagainya. Nah, tapi kayak mereka mungkin juga kita perlu apa enggak ya? Iya. Itu terus fase-fase yang akan dilewatin ya. Pasti ngelewatin poin-poin lah, melewatin masa-masa nggak enak lah ya. Nah, juga transformasi kan. Itu. Bahkan kayak kita sebelum transformasi AI, transformasi internet aja banyak yang latah gitu dulu ya. Bikin website aja gitu, sebenarnya nggak ada fungsinya. Sekarang paling AI. Ya, kita sepakat itu penting. Itu juga bisa membantu ya Mbak ya ke bisnis, terutama experience kan, karena experience tadi outcome-nya ke bisnis. Tapi yang kedua, hal-hal yang seperti itu tadi yang harus jadi perhatian kan. Readiness tadi tuh kan yang masih harus benar-benar di checklist dulu lah. Betul. Jadi bisa tahu apa yang harus dilakuin gitu. Dan readiness ini sebenarnya dua sisi juga sih. Karena kalau sekarang kita memang udah ada riset internal terkait AI readiness company-nya. Tapi kita sebenarnya ada hipotesis juga belum dilakukan. Cuma AI readiness dari masyarakatnya udah siap belum? Iya. Gitu. Sekarang ya Mas di grup Facebook Mbak Lady ngomongin AI, grup AI kayak from ChatGPT sama Gemini. Jadi ya itu udah penyempitan makna juga sekarang di masyarakat umum bawah ya. Gesernya ke buat bikin foto gitu. Iya. Mau Gemini AI. Jadi ya udah siap belum nih ya masyarakatnya untuk menghadapin si AI ini kalau tiba-tiba ditelepon semua pada reject karena ya ini robot gitu. Berarti kan nggak ada gunanya juga. Ya walaupun agentic ya. Agentic juga kalau tadi knowledge-nya kurang ya Mbak ya, jawaban dia kan juga akan ngaco ya. Soalnya dia bener tapi ke diterima customernya ya, jadinya nggak sesuai. Ekspektasi customer. Kan bener kan, walaupun dia agentic kan ya Mas, tetap kan crawling dari knowledge base. Betul. Dia mungkin dia nyari mikir sendiri gitu. Kan. Kalau di industri pasti ada yang dibatasin dong. Iya, pasti. Base-nya ya. Gitu, nggak sampai kemana-mana. Pasti pakai yang data yang kita provide gitu kan. Dan kalau datanya nggak siap, customer nggak siap ya nggak bisa juga. Oke. Ini sebenarnya udah menuju jam 1 ya. Jadi mungkin kita akan tutup dulu. Cuma closing statement dong dari Mbak Lady dan Mas Yano. Jadi apa sih key takeaways dari CX dan dunia CX dan apa tantangan AI saat ini? Siapa dulu Mbak? Silakan. Oke. Yang pertama sih kita balik lagi karena kalau ngomongin CX adalah ngomongin bisnis. Jadi dipastiin dulu mindset customer experience ada di top level. Itu sih yang pertamanya ya. Kemudian juga di dalam organisasi CX itu akan bekerja kalau bisa kita jadikan masuk ke ranahnya culture atau budaya sih Mas. Itu juga penting ya. Karena gak bisa simsalabim juga ya bilang ngomong CX simsalabim besok bisnis tunggu gitu kan ya Mbak. Butuh proses. Kita aja 5 tahun develop, iterasi terus gitu. Sampai hari ini masih tetap ada improvement, masih tetap dengerin voice of customer ya kan ya Mbak. Ya terus jadi ngomongin AI juga. AI satu penting untuk hari ini, karena hari ini dan masa depan kita mau nggak mau nanti akan ke AI larinya. Tapi yang paling penting hari ini adalah pastiin ngerti dulu kebutuhan bisnis dan segmentasi customer kita gitu kan ya. Jadi nanti bisa ketemu solusi yang tepatnya seperti apa. Nah, yang ketiga sih sebenarnya untuk banyak belajar dan sharing mengenai customer experience, gabung di CXID. Atau ini juga ini ya, boleh dipromoin ini. Iya, tapi masih baru launching bulan depan. Belum launching ya, udah kayak gitu.
Oke, Mbak Lady closing. Oke, kalau dari saya tadi ya sama ya, berarti intinya adalah sebelum customer experience, employee experience dulu ya. Karena orang nggak akan bisa memberikan customer experience ketika dia nggak happy. Itu intinya, ya. Intinya itu. Kemudian AI ya, untuk AI, jadi di sini teman-teman yang memang tadi industrinya menyuruh AI, mungkin tadi bisa sebenarnya AI itu kan tadi banyak ya, tidak hanya cuman ChatGPT dan lain-lain, tapi banyak yang bisa dipakai. Tadi ada robot call, voice call, ataupun yang lainnya. Itu mungkin bisa dipelajari, tapi tadi jangan FOMO, pilih semuanya, biar keren banget, tapi yang tepat yang mana? Itu mungkin bisa menggunakan nanti ya. Salah satu solusinya gitu ya. Jadi analisa dulu AI mana yang bisa kita pakai. Tapi dengan adanya AI itu bagus banget untuk mempermudah kita untuk lebih lebih punya insight untuk di customer experience seperti itu. Ya. Sama yang ketiga adalah yuk join CXID, nanti teman-teman dapat benefit yang pastinya akan berguna untuk teman-teman implementasikan di industri masing-masing. Sip. Dan gratis. Wah, gratis. Oke, thank you kalau gitu Mas Yanu dan Mbak Lady. Tadi closing statement-nya udah merangkum gitu ya, gimana sebenarnya posisi CX itu di mana sih sebenarnya. Itu mungkin yang teman-teman kurang paham dan banyak yang salah kaprah juga. Dan juga tadi kita ngebahas AI itu menarik banget. Jadi emang mindset dari customer centric dulu. AI ini digunakan sebagai support apabila memang sudah ready gitu ya. Jadi itu ada persyaratnya tadi ya untuk penggunaan implementasi AI yang bagus. Oke, kalau gitu mungkin kita tutup dulu untuk podcast episode 2 dari Slick Talks. Thank you lagi Mas Yanu dan Mbak Lady. Sampai jumpa di episode ketiga ya. Follow Slick Flow di YouTube. Oke, bye.